なりたい自分は周りの声と視線に閉じ込められて Jungkook tersenyum melirik YN, namun dengan tenaga yang masih sangat lemas, YN menyembunyikan wajahnya ke dalam selimut. Ia tidak suka dengan lirikan Jungkook seperti mengejeknya. Jungkook mengecup kening YN sekilas, membenarkan selimutnya, mengusap rambut YN, kemudian memesan bubur menggunakan layanan room service. Setelah itu, Jungkook kembali mengompres dahi YN dengan air hangat. Tak berselang lama, bubur hangat dengan suiran ayam dan siraman kuah kaldu datang. Jungkook menyuapi YN dengan sangat telaten. YN menangis dalam diam. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya bisa dimanja lagi. Ia bersedih karena mengingat kembali masa indahnya di masa lalu, di mana YN selalu dimanja dan dirawat oleh orang tuanya dan Jungkook saat ia sakit. Sebenarnya Bibi Shin juga bisa memanjakannya, namun kehidupan YN sekarang begitu keras. YN selalu menunjukkan senyum bugarnya ketika sakit karena ia harus bekerja untuk kebutuhan hidup mereka bertiga dan untuk pengobatan Hana. Dada YN justru merasa sesak dengan perlakuan Jungkook padanya. Ia merasa sangat kecewa dengan Jungkook. YN tidak bisa melupakan rasa sakitnya di masa lalu meski Jungkook bersikap manis padanya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana hancur perasaannya dahulu ketika hamil dan melahirkan tanpa seorang pria yang harusnya bertanggung jawab dengan keadaannya. Ia merasa hancur dengan kerasnya kehidupannya karena pria yang harusnya bertanggung jawab itu justru hidup bersama dengan wanita lain. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐. 미지근한 샤워와 내 기타
Yeon hanya terdiam dengan pandangan tertuju ke sembarang arah, menutupi rasa malu pada dirinya. Kelakuan Jungkook semalam benar-benar seperti serigala pemangsa. Tusukan kasar bertubi-tubi yang ia berikan pada Yeon akhirnya membuat tubuhnya demam tinggi. Setelah mengoleskan salep, Jungkook kembali memakaikan celana Yeon, lalu duduk di sebelahnya berbaring. Yeon berdecih remeh. Baginya semua sudah sangat terlambat. Yeon tidak ingin kekayaannya lagi karena tidak mau berurusan kembali dengan pria licik Daniel Choi. Sebenarnya Yeon masih belum berdamai dengan rasa sakit di hatinya. Setelah ini, Yeon hanya ingin pergi menjauh dengan Hana tanpa ada bayang-bayang rasa sakit di masa lalu. 나의 곁에 남아서 여전히 너만 없더라. 기억을 따라가다 추억을 만나게 되면 우리 다시 만날까. 그때는 왜 난 한마디도 못하고 그때는 왜 널 붙잡지도. Jungkook menatap Yeon sayu. Haruskah ia berkata dengan jujur? Tapi seandainya Yeon tahu jika selama ia dan Yuna berhubungan, Jungkook justru selalu melihat wajah Yeon. Tetapi setelah ia terbangun dari aktivitas panasnya, justru Yuna yang ada di sebelahnya. Akankah Yeon percaya jika ia mengatakan hal itu? 그때는 전부 사랑이라 믿었어. 한 번도 네가 아파하고 있었다는 걸. 모든 게 내 잘못인 걸 그때는 왜 몰랐을까. 나는 Yeon menutupi tubuhnya dengan selimut. Jungkook ingin bicara lebih banyak lagi pada Yeon.
Namun ia harus mengerti dengan keadaan Ye-en saat ini. Pria Jeon itu akhirnya beranjak pergi untuk menenangkan pikirannya. Tangisan Ye-en tidak bisa terbendung lagi saat Jungkook sudah menghilang dari pandangannya. Ye-en pernah berjanji dengan dirinya sendiri jika ia tidak akan menangisi masa lalu lagi. Tetapi hatinya ternyata sangat lemah. Ye-en menumpahkan semua tangisannya untuk meluapkan rasa kecewa di hatinya. Kepala Jungkook kalut akan pikiran-pikiran yang menyelimuti-nya. Dia sudah mengikat Ye-en agar tidak bisa pergi darinya lagi dengan menanamkan benihnya di rahim Ye-en. Tetapi apakah cara itu akan berhasil, mengingat jika Yuna juga tidak hamil hingga sekarang? Jungkook sangat senang jika Yuna tidak memberikan keturunan untuknya. Namun ia begitu sangat berharap agar ada makhluk mungil hadir di antara Jungkook dan Ye-en. Jika itu benar terjadi, Jungkook sangat yakin Ye-en tidak akan bisa lepas darinya lagi. Deburan ombak laut biru ditemani angin sepoi-sepoi menambah ketenangan dalam dirinya. Sudut bibir pria Jeon itu terangkat ketika mengingat masa-masa indahnya bersama dengan Ye-en. Kebahagiaannya sudah kembali dan tidak mungkin ia lepaskan lagi. Setelah merapikan buku kecilnya yang baru saja Hana tulis tentang dirinya, kini gadis kecil itu berjalan perlahan membawa tubuhnya ke atas ranjang. Sebenarnya, beberapa bulan belakangan ini dada Hana terasa sangat sakit meski ia tidak melakukan kegiatan apapun. Tetapi gadis kecil itu merasakan sakitnya yang muncul tiba-tiba pada oma dan neneknya. Hana tidak ingin melihat orang tercintanya bertambah kesedihan karena dirinya. Hana akan meminum obat dan langsung tidur agar rasa sakit itu hilang meskipun hanya sedikit. Hana sebenarnya takut jika ia tidak akan bisa bangun lagi ketika ia sedang terlelap.